Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI Nusa Tenggara Barat, senang sekali saya Hanaya Utami dapat menemani pemirsa dalam acara NTB Bicara bersama para orang inspiratif kita yang ada di sebelah saya. Baik, di studio TVRI Nusa Tenggara Barat ini kita sudah kedatangan inspiratif kita, ya ini ada dari IDX Nusa Tenggara Barat. Ya, di sini di sebelah saya ada Bapak Gusti Ngurah Sandiana MMCFP CSACIB, narasumber satu kita yaitu dari Kepala Wilayah IDX Nusa Tenggara Barat. Dan di sebelah saya juga ada Kak Judandi Rizky Pratomo, narasumber kedua kita dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dan acara ini bisa pemirsa tonton di channel TVRI Nusa Tenggara Barat. Dan tema yang kita angkat pada hari ini yaitu tentang literasi keuangan di era digital. Penting nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal ini, nanti kita bakalan bahas bersama dengan dua narasumber inspiratif kita yang akan membahas tentang pentingnya melek finansial di zaman digital dan bagaimana generasi muda bisa mulai mengelola keuangan sejak dini. Nah, sebelum itu saya akan menyapa dulu narasumber kita. Saya mulai dari narasumber pertama kita terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Ngurah, ya Bapak Ngurah. Ya. Halo Bapak Ngurah. Halo, mana ya? Iya. Selamat sore. Sore Bapak Ngurah. Baik ya. Bapak Ngurah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik Bapak Ngurah, mungkin tadi saya sudah memperkenalkan Bapak Ngurah. Sekarang Bapak Ngurah bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi kepada para pemirsa kita. Silakan Bapak Ngurah. Ya, selamat sore pemirsa TVRI ya, dimanapun berada. Perkenalkan ya, saya Gusti Ngurah sebagai Kepala Wilayah IDX ya, Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Barat. Benar. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bapak Ngurah, banyak masyarakat yang belum tahu tentang IDX Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Ngurah? Kami IDX ini sebagai otoritas ya di pasar modal yang mana punya fungsi mempertemukan antara perusahaan yang ingin mendapatkan permodalan. Istilahnya itu IPO nih Mbak Naya ya, jadi sering dengar ya, go public ya, dengan investor yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ngurah. Mungkin selanjutnya saya bakalan beralih ke narasumber kedua kita yang yaitu ada dari Kak Judandi selaku mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baik Kak Judandi, sekarang bisa memperkenalkan diri lebih lengkap lagi kepada para pemirsa. Silakan Kak Judandi. Selamat sore Kak Naya. Dan selamat sore untuk investor NTB dimanapun berada. Jadi izinkan saya berkenalan dengan teman-teman semua. Nama saya Judandi Rizky Pratomo. Saya masih mahasiswa semester 7 di UNLAM, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sudah 5 tahun berkecimpung di pasar modal, berinvestasi lebih tepatnya, dan juga sudah membuat kayak seperti platform edukasi seperti itu. Oke, baik. Kak Judandi, kalau tahu IDX NTB ini dari mana nih Kak Judandi? Oke, jadinya sudah berapa tahun kenal sama Bapak di sebelah saya. Jadinya semenjak saya masuk organisasi seperti itu, masuk organisasi namanya Kelompok Studi Pasar Modal dari fakultas saya. Jadinya sudah cukup kenal dari sana seperti itu, karena sering adanya kegiatan edukasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Judandi. Baik, mungkin sekarang kita bakal langsung ke pembahasan kita langsung nih Bapak, ngomong-ngomong soal keuangan, apalagi tentang digital sekarang ini. Nah, sekarang apa pentingnya literasi digital khususnya di bidang keuangan bagi anak muda masa kini ini Bapak? Ya, nah ini perlu dipahami ya Mbak Naya ya. Jadi mungkin kita membahasnya anak muda gitu ya, yang notabene kalau secara usia ataupun secara profesi ya rentangnya itu mungkin di usia 18 gitu ya sampai usia 30 tahun gitu ya, yang mungkin banyak di sana berstatus sebagai pelajar gitu ya ataupun mahasiswa. Apakah anak muda ini harus paham keuangan? Ya, jawabannya adalah tentu saja gitu ya, karena mau nggak mau gitu ya, setiap individu itu perlu paham mengelola keuangan. Ya, apalagi sekarang ini kan banyak banget informasi ya. Jadi mereka ini kan sudah sangat familiar dengan gadget gitu ya. Jadi
kalau mereka tidak dibekali dengan literasi keuangan yang mumpuni, ya, kekhawatiran kita adalah sekarang banyak fenomena anak muda itu yang terjebak pada produk-produk seperti misalnya adalah investasi bodong Benar sekali. atau judi online gitu. Iya. Nah, ini sangat penting gitu ya. Jadi kembali ke tadi, ini sangat penting sekali kenapa anak muda itu perlu paham ya dan mampu memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Oke. Kalau itu mengenai investasi bodong nih, kira-kira bagaimana cara kita tahu kalau itu benar-benar investasi bodong, Bapak? Soalnya banyak anak muda yang tertipu kan, Bapak ya? Betul. Jadi di Nusa Tenggara Barat juga adalah salah satu provinsi yang berdasarkan data itu cukup banyak juga nih yang terkena investasi bodong. Ya, bahkan termasuk di anak muda gitu ya. Jadi gini ya, sebenarnya kami gitu ya dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari OJK itu sangat aktif gitu ya memberikan edukasi terkait dengan waspada investasi bodong ya. Cara yang sederhana mungkin pemirsa juga bisa simak dan ikuti gitu ya. Harus paham yang namanya 2L. Mana ya? L yang pertama ini adalah legalitasnya dicek ya. Kita harus kalau misalnya ada informasi atau penawaran, kita cek dulu ini legal nggak. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi ini legal apa enggak, kita bisa mengeceknya itu di otoritas. Ya. Misalnya apakah dikeluarkan oleh OJK misalnya seperti itu ya. Itu mengenai legalitasnya. Yang kedua itu logis. L yang kedua itu logis ya. Maksudnya adalah produk investasi yang ditawarkan kita ini logis nggak imbal hasilnya gitu. Kadang-kadang yang namanya investasi bodong itu terlalu tinggi gitu ya. Ini juga kita harus bandingkan juga, kalau nggak logis ya jangan coba-coba gitu ya. Nah itu. Baik, tadi ada juga kan sekarang di era digital ini ya kan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengelola era digital ini, aplikasi-aplikasi seperti e-wallet misalnya kan banyak banget. Nah, gimana cara kita biar kita itu bisa investasi digital? Ya, pertama ya tadi kita harus clear bahwa kalau kita mau tadi ya memanfaatkan produk digital ya, jadi nggak hanya investasi barangkali ya, tapi kaitannya dengan misalnya kita bertransaksi ya. Sekarang kan banyak juga riset digital ya. Nah, kita harus paham dan mampu membedakan gitu ya, mana produk-produk yang dia itu berizin dan diawasi oleh otoritas, mana yang tidak. Ya, gitu. Kalau misalnya tidak berizin gitu ya, ya jangan coba-coba. Takutnya kita pengen bertransaksi atau ingin investasi ya boro-boro, nanti kita malah menjadi korban berikutnya gitu. Jadi kembali lagi tadi yang ke L tadi gitu ya, kita harus clear bahwa produk yang kita akses itu ya, itu memang benar-benar sudah punya izin dan diawasi oleh otoritas. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal tadi juga nih, tentang yang ilegal tuan, tentang kalau banyak yang bohong, itu apakah itu bakalan kena sanksi atau tidak terkait hal itu? Itu kan maksudnya ke investasi bodong nih Pak. Itu kalau ditahu itu adalah sebuah kebohongan atau penipuan, itu apakah bakalan kena sanksi atau tidak? Ya, kalau kita ya di Indonesia gitu ya, kita kan punya satuan tugas gitu ya, namanya Satgas Pasti gitu ya. Jadi Satgas inilah yang memiliki kewenangan gitu ya, yang mana di sini juga ada unsur seperti OJK gitu ya, ada juga unsur dari aparatur penegak hukum gitu ya. Ya, mereka sudah punya metode gitu ya, mulai dari mungkin gitu ya, jadi terkait dengan bagaimana menginventarisir terkait dengan produk-produk ilegal tadi sampai ke penindakannya ya. Nah, sampai sekarang ini udah banyak. Jadi teman-teman pemirsa kalau misalnya pengen mengecek gitu ya, produk atau lembaga yang dinyatakan ilegal itu dirilis secara periodik, itu lewat Satgas itu disampaikan gitu di website. Jadi bisa diakses, oh kalau ada di sana ya jangan coba-coba gitu. Jadi usahakan ya kita harus tadi mengecek dulu kalau pengen melakukan tadi investasi di produk keuangan digital tadi. Oke, baik. Jadi itu tadi mengenai beberapa pertanyaan pertama ya Bapak ya. Mungkin sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan kita yang kedua, yaitu tentang
apakah semua orang itu perlu memahami dunia keuangan, Bapak? Apalagi sekarang kan keuangan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Nah, apakah yang kita tahu dalam dunia kita sehari-hari itu adalah tentang uang yang hanya berupa rupiah yang cuma 100.000, 211 segala macam. Nah, apakah itu kita harus benar-benar tahu tentang apa itu keuangan? Ya, tentu saja. Tentu saja ya, iya baik. Tentu saja, karena kan kita tidak bisa terlepas dari tadi ya, kita mau misalnya sekarang gitu ya, mau membeli barang ya, sekarang sudah ada metode menggunakan kris misalnya gitu ya. Kayaknya sekarang sudah Canggih. kita sudah banyak melihat gitu ya, bahkan belanja ke pasar udah banyak yang pakai kris gitu ya. Anak muda udah biasa gitu ya. Maka jarang bahkan mungkin akan lebih panik kalau ketinggalan handphone daripada dompet sekarang. Benar gitu. sekali, benar sekali. Karena udah terbiasa bertransaksi menggunakan kris tadi. Ya. Nah, itu jadi hal seperti itu mau nggak mau, karena ini kan keniscayaan ya, teknologi ya. Jadi mau nggak mau gitu ya. Jadi harus mampu beradaptasi nih. Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi pada kecanggihan teknologi yang semakin maju. Oke, berarti ngomong-ngomong kalau soal keuangan nih, berarti sampai ke depannya nanti pasti kita sudah punya impian nih Bapak ya. Nah, kalau soal keuangan, gimana cara kita itu bisa nabung untuk masa depan, bisa untuk keadaan darurat misalnya nanti Bapak. Nah, kira-kira itu cara kita mengatasi hal seperti itu gimana? Ya, ini kan kita membahas tadi temanya anak muda. Anak gitu muda, ya. benar. Jadi apakah juga kita mulai dari usia muda itu sudah memikirkan sampai sejauh itu? Artinya sampai masa depan. Jawaban saya adalah tentu saja gitu ya. Akan sangat terlambat ketika misalnya nanti kita sudah usia 40 tahun, 50 tahun lagi yang sebentar lagi mungkin akan pensiun gitu ya, baru memikirkan investasi nih ya. Jadi sedini mungkin ya kita harus sudah mulai memikirkan masa depan tadi. Walaupun kita bisa bedakan nih mana ya dalam jangka waktu pendek misalnya. Kalau jangka waktu pendek itu mungkin kita bisa menyiapkan dana kita atau dalam bentuk investasi itu mungkin dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun misalnya. Nah, kemudian dalam jangka waktu sampai 5 tahun misalnya itu untuk jangka menengah atau lebih dari itu jangka panjang. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman yang anak muda itu pikirkan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya nih Judandi ini mungkin masih kuliah gitu ya. Jadi dia perlu memikirkan nanti misalnya kebutuhan dia misalnya untuk menunjang studi. Jadi dia ingin misalnya adalah membeli laptop. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan cara menyisihkan dananya. Benar. Ya, walaupun mungkin ya seperti Judadi dan kebanyakan anak muda lainnya yang masih kuliah gitu, duitnya masih dari orang tua. Nah, ini kan sebenarnya lebih ke habit, membangun habit. Ya, jadi dengan cara menyisihkan bukan menyisakan ya. Kalau menyisakan nanti nggak ada sisa gitu ya. Nah, dengan menyisihkan sedikit ya nanti ini digunakan untuk apa, tujuan apa itu harus ditentukan. Jadi harus punya tujuan. Oke, benar sih. Benar sekali, apalagi anak-anak muda seperti kita saat ini ya, kalau masalah uang itu benar-benar pendapatannya banyak, pengeluarannya waduh banyak sekali ya Bapak ya. Ya, terkait dengan hal itu kalau kita membahas tentang utang sekarang nih Bapak, apakah kalau kita memahami mengenai keuangan, apakah itu bisa menghindari kita dari yang namanya utang yang tidak sehat? Ya, jadi sebenarnya kalau mengenai utang gitu ya, utang itu apakah baik apa tidak gitu ya. Sebenarnya tergantung gitu ya. Apakah kita boleh berutang? Tentu saja boleh. Asalkan kita bisa menghitung kebutuhan utang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya gini ya, ada dalam ya kita sering ya, karena kami juga sering berbicara mengenai pengelolaan keuangan gitu ya. Kalau kita berutang ya, kita usahakan maksimum itu adalah 30%. Ya, kalau misalnya tadi sudah punya penghasilan ya 30% maksimal nih. Ya. Kalau lebih dari 30%, khawatirnya kita gali lubang tutup lubang ya gitu ya. Nah, itu yang pertama, secara prosentasenya ya. Kemudian secara pemilihan utangnya juga ya. Jadi ada yang namanya utang produktif, ada yang namanya utang konsumtif. Ya. Contohnya kalau utang produktif itu misalnya ya, kalau misalnya anak muda gitu ya, misalnya berutang untuk membeli laptop misalnya. Kenapa dibilang produktif? Karena laptop itu bisa digunakan untuk membantu pembelajaran gitu ya.
Kalau utang konsumtif misalnya ya, kalau anak muda misalnya dia FOMO ingin membeli atau punya handphone terbaru, Ya, benar. ya tidak ke manfaatnya lebih produktif, tapi tadi karena FOMO tadi itu. Nah itu jadi harus tahu membedakan bahwa ini utang produktif, ini utang konsumtif gitu. Oke, berarti harus pandai-pandai membedakan ya. Betul. Seperti anak muda juga, kita juga pernah melihat secara langsung juga ada banyak anak muda sekarang yang tidak memanfaatkan yang namanya uang gitu ya. Udah minta di orang tua, tetapi karena FOMO juga, karena udah zaman mungkin ya kita tidak tahu, makanya dari itu banyak anak muda yang bisa dibilang menghambur-hamburkan uang nih Bapak. Ya. Nah terkait hal itu, tanggapan dari Bapak atau pandangan Bapak terkait anak muda yang seperti menghambur-hamburkan uang tanpa mereka itu menilai dari jenis uang itu gimana nih Bapak? Ya tentu saja yang namanya FOMO itu nggak baik gitu ya. Iya. Jadi memang anak muda itu juga harus bijak gitu ya. Boleh kok misalnya dia tadi misalnya dia itu nongkrong gitu ya, atau misalnya dia itu mengikutin satu hobi tertentu ya. Iya. Tapi kita mungkin mananya juga pernah dengar istilah namanya frugal living. Ya, frugal living ini gaya hidup yang mana kita bukan serba pelit gitu, bukan ya kepada diri kita, tapi kita cermat gitu ya, dalam pemilihan cermat gitu ya. Misalnya kalau anak muda gitu ya, mungkin maknanya kalau misalnya nongkrong sama temen ya, ngopi gitu ya sekarang itu, apakah perlu ngopinya sampai misalnya itu seminggu sampai 3 sampai 5 kali misalnya gitu ya, hanya butuh dengan untuk asupan sosial medianya gitu ya. Kesenangan. Padahal mungkin kalau dengan konsep frugal living itu ya, mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan bersosialisasi gitu, berinteraksi dengan teman ya mungkin 1-2 kali itu udah cukup gitu. Itu yang penting. Jadi gaya hidup hemat tapi bukan pelit gitu ya, frugal living. Oke, berarti sekarang buat anak muda juga ya, sudah kita dikasih tahu oleh Bapak Ngurah tadi kalau nilai uang itu sangat-sangat penting, jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan yang namanya uang. Baik, Bapak Ngurah, mungkin saya sekarang bakalan beralih ke anak muda yang ada di samping Bapak juga ya tentunya. Iya. Mungkin Kak Judandi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Kak Judandi sebagai anak muda. Bagaimana pemahaman Kak Judandi terkait literasi keuangan? Oke, jadi jangan sampai nih kita punya uang tapi kita nggak tahu uangnya apa. Jadi kita belum definisi uang atau cara kita mengelola uang nih nggak tahu. Jadi sangat penting bagi saya, apalagi di zaman digital. Lebih mudah pastinya kita mengakses tahu nih tentang uang kita. Jadi sama setuju dengan Pak Ngurah juga. Jadinya anak muda itu harus dibagi nih tentang kebutuhannya, tentang pengeluarannya, itu harus dibagi. Jadi harus tahu uangnya apakah perlu disisihkan dulu atau bagaimana. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih condong memang mungkin ngikutin tuh quotes-nya orang Chinese gitu. Oke, apa itu Kak? Jadi itu mereka lebih condong ketika dia dapat uang, mereka itu condong untuk udah tahu uangnya ditabung dulu. Berbeda kalau kita lihat orang kebanyakan, mereka biasa dapat uang, punya uang, mereka langsung jajanin. Nanti sisanya baru ditabung. Kalau saya lebih paling ditabung dulu. Mungkin mirip-mirip, tapi secara mindset berbeda. Jadinya untuk teman-teman saya menyarankan untuk tahu nih, ketika kita punya uang, lebih baik sisihin dulu uangnya untuk tabung atau untuk investasi. Baru yang lainnya, kebutuhan dan sebagainya. Itu kalau di saya. Jadi saya lebih condong untuk melihatnya literasi keuangannya. Jadi lebih memahami uang kita sendiri. Jangan sampai kita punya uang tapi nggak tahu ngelolanya, seperti itu sih. Oke, benar seperti yang dibahas oleh Bapak Ngurah tadi, berarti ya pandai-pandai bisa ini uang ya. Baik, kalau pemahaman tentang keuangan dari Kak Judandi itu mulai dari apa nih Kak? Jadi pemahaman uang, saya nggak tahu ya, dari kecil memang selalu suka nabung. Oke, suka nabung dari atau suka uang? Suka uang. Jadi mungkin emang dari kecil cukup money oriented. Jadi emang udah sering jualan gitu. Dari kecil jualan dulu cheat GTA namanya. Cheat GTA. Jadinya sampai sekarang sih ya selalu nabung dari kecil gitu. Oke, ya nabung. Ketika belum tahu itu namanya investasi ya. Investasi, kenal sama keluarga yang kenalin investasi, baru di situ dari uang tabung disisihin ke investasi, seperti itu sih.
Oke, berarti sekarang Kak Judandi udah paham berarti ya tentang namanya kebutuhan dan keinginan gitu ya. Nah, mungkin dari tabungan Kak Judandi yang dari kecil udah dikasih tahu sama orang tua, sudah mulai tahu yang namanya investasi ya. Nah, kalau menurut Kak Judandi tentang pemahaman dan keinginan atau memahami tentang yang namanya literasi keuangan itu kayak gimana? Oke, bagi saya selama setuju Pak Ngurah, semua orang harus paham tentang literasi keuangan. Literasi. Bahkan negara-negara maju pun kalau pakai data, negara-negara maju seperti Amerika itu literasi keuangannya tinggi. Berbeda dengan negara-negara berkembang, literasi keuangannya cukup beda signifikan. Maka dari itu bagi saya cukup penting ya untuk memahami tentang literasi keuangan seperti itu. Oke, apakah selama ini Kak Judandi itu pernah mencatat yang namanya pemasukan atau pengeluaran? Selama ini itu pernah ya? Ya, jadi sekarang jadi ada namanya kan kalau aplikasi gitu, aplikasi di handphone kita bisa nyatet tuh uang kita. Bahkan uang parkir pun saya catat. Uang parkir pun saya catat. Jadi saya tahu pengeluaran kita di mana. Ini masalahnya di kebanyakan orang dia itu punya uang banyak, tapi kok tiba-tiba habis. Habis ya. Nah, karena memang tidak pakai pencatatan. Nah, kalau saya itu juga belajar makanya pas SMA itu jadi mulai mencatat karena kebiasaan buruk tadi. Nggak tahu uangnya kemana. Jadi ketika saya sudah mulai pencatatan, jadi tahu, oh uangnya buat ini, jadi gitu. Jadi lebih tahan juga sih untuk beli sesuatu karena melakukan pencatatan seperti itu. Iya. Kalau aplikasi yang digunakan oleh Kak Judandi tadi apa untuk mencatat pengeluarannya itu? Saya lupa namanya, tapi Money apa gitu namanya, Money satu dan sebagainya. Ada satu brand. Iya, di satu brand. Oke, tapi sudah dari kecil sudah bisa ya caranya mengelola uang ya, apalagi mengenai yang namanya literasi keuangan. Kalau mengelolanya mulai dari SMA mungkin ya. Oh, SMA. Iya. Sisanya ditabung-tabung terus. Oke. Kalau gitu dalam menggunakan aplikasi keuangan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan selama ini apakah Kak Judandi itu mengenal konsep yang namanya tabungan, investasi atau utang sehat? Nah, oke. Baik. Jadinya jujur-jujurnya saya memang menghindari namanya hutang kalau dari sisi pribadi, tapi apakah hutang sehat juga seperti Bapak juga? Itu pernah saya lakukan juga. Kayak beli laptop juga. Tapi saya coba cari yang memang menguntungkan kayak dari salah satu instansi memberikan hutang ke saya tapi menguntungkan di saya. Jadinya memang betul katanya harus dibagi tuh tabungan, mana untuk tabungan, mana uang tabungan, mana uang untuk investasi contohnya, dan mana uang untuk kebutuhan. Jangan sampai, kalau saya jangan sampai dicampur. Nanti jadi bingung. Gitu. Jadi harus dibagi-bagi. Oke, harus dibagi berarti ya? Iya. Oke. Sekarang kita udah tahu ya cara pengelolaan dari Kak Judandi ya. Sekarang yang dibahas oleh Bapak Ngurah tadi juga tentang yang namanya FOMO nih ya, anak muda. Jadinya Kak Judandi juga di sini sebagai anak muda, apakah Kak Judandi itu pernah yang merasakan yang namanya FOMO nih Kak? Oke. Jadi, pernah? Pernah. Nah, kira-kira dari Kak Judandi nih, bagaimana cara Kak Judandi itu di tengah-tengah merasa yang namanya FOMO itu, gimana cara Kak Judandi menahan diri? Jadi kebetulan lagi FOMO banget saat ini, contoh lagi FOMO pengen beli parfum gitu. Kan secara harga cukup lumayan lah. Jadinya cara saya untuk menahan diri saya memakai konsep namanya delaying gratification. Mendelay keinginan. Jadinya kadang-kadang itu kita lapar mata doang nggak? Lapar mata, kita lihat sesuatu, kita pengen beli. Jadi saya konsepnya itu tunggu dulu. Entah seminggu, jadi kita baru mikir, oh ini beneran kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi harus tahu dulu teman-teman tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi saran saya biar nggak FOMO itu coba delaying gratification untuk menunda kesenangan. Gitu, seperti itu sih. Kalau strategi yang dilakukan oleh Kak Judandi tadi apa? Tentang kefomoan itu? Strateginya? Iya, itu strateginya. Itu berarti? Iya, menunda gratifikasi. Kalau di investasi mungkin kalau di investasi untuk menunda tidak FOMO memang perlu praktis bagi saya. Perlu praktis, memahami emosional, memahami psikologis diri. Dengan itu kita bisa menahan FOMO. Kalau di investasi ya. Kalau di kehidupan realnya, contoh kayak tadi pengen beli sesuatu gitu, contoh lagi pengen beli parfum contoh. Itu saya delay dulu kayak seminggu gitu. Seminggu jadi biar tahu oh ini kebutuhan atau keinginan. Gitu. Seperti itu.
Oke, kalau ngomong tadi tentang menabung juga nih Kak Judandi, kalau masalah kebutuhan dan keinginan tadi ya, misalnya kalau di tengah desak-desakannya Kak Judandi nih, ada tugas yang benar-benar harus mengeluarkan uang misalnya nih, sedangkan di situ juga Kak Judandi tahu itu kebutuhan dan keinginan Kak Judandi bertabrakan dengan keinginan Kak Judandi pengen membeli parfum misalnya nih, sedangkan di situ juga ada bertabrakan dengan yang namanya tugas tentang kebutuhan dari kampus juga. Nah, kira-kira itu gimana Kak Judandi? Cara Kak Judandi mengelola hal seperti itu? Jadi penting juga ya punya list prioritas, karena ya. Jadi misalnya list prioritas, kalau kita list prioritasnya kuliah, berarti kuliah dulu. Nah, oke. Jangan beli parfum dulu kan, kalau nggak beli parfum kan juga nggak masih bisa hidup gitu. Jadi penting juga untuk kebutuhan keinginan. Jadi jangan sampai nggak apa-apa deh makan nasi putih aja nggak usah pakai lauk, yang penting parfum gitu. Nggak bisa juga. Jadi penting juga untuk tahu kita tuh tentang kebutuhan dan keinginan kita. Jadi penting untuk bikin list prioritas diri. Ngomong sama diri sendiri, kira-kira butuh nggak sih atau cuma FOMO aja. Jadi seperti itu sih. Oke, kalau selama ini Kak Judandi tuh apakah pernah mengikuti komunitas atau sering membuat konten tentang yang namanya literasi keuangan atau gimana? Oke, jadi kalau komunitas mungkin di kampus ya. Di kampus kita ada namanya, mungkin udah banyak juga kali investasi menyebal. Itu juga kerjasama dengan Bursa Efek. Jadinya gali investasi itu mereka memang untuk memperkenalkan, menaikkan melek investasi tujuannya. Menaikkan melek investasi, kalau gali investasinya di mahasiswa berarti untuk menaikkan melek investasi di mahasiswa. Jadinya memang kalau di sana tuh kita hampir rajin banget bikin konten. Mungkin teman-teman kalau karena saya di Unlam mungkin KSPM Unlam gitu kan. Iya. Jadi sering banget tuh setiap hari kita bikin konten dan juga memperkenalkan investasi. Habis itu juga sering adanya sosialisasi juga, kerjasama contoh sama Bursa Efek gitu, membuat sekolah pasar modal contoh di kampus seperti itu sih. Tapi tetap ada kerjasama dengan teman-teman kampusnya ya? Ya betul. Jadi tetap bareng teman-teman sih. Oke, berarti dukungan dari teman kampus itu juga penting berarti ya Kak Judandi? Gak bisa jalan sendiri. Iya benar sekali. Nah, jadi kalau Kak Judandi itu, cara Kak Judandi menetapkan prioritas keuangan itu seperti menabung sebelum belanja itu pernah dilakukan juga? Dari kecil, mungkin dari SD semenjak saya jualan itu kalau dikasih, makanya bapak tuh pernah ngomong ke saya, namanya nabung itu setelah jajan. Enggak, kalau saya misalnya dapat uang 10.000, 5.000 langsung masukin tabungan cerengan, 5.000 baru saya bawa datang ke sekolah. Nah, kalau biasanya itu mereka 10.000, dari 10.000 itu mereka jajanin, mungkin sisa 5.000, 5.000-nya baru ditabung. Mungkin sama, tapi secara mindset berbeda. Seperti itu. Oke, dari hasil tabungan Kak Judandi nih, jadi kepo ya jadinya pemirsa. Dari hasil tabungan Kak Judandi dari kecil itu apakah ada hal yang dibeli sama Kak Judandi dari kebutuhan atau keinginannya? Laptop salah satunya. Wow, keren ya pemirsa. Wow, keren sekali dari hasil tabungan dari kecil tuh. Kalau dari kecil kurang tahu juga ya. Tapi mungkin lebih alahnya ya karena mindset itu tadi, kayak butuh apa. Jadi emang lebih saya juga konsep frugal, jadi juga ada konsep frugal living. Jadi kalau misalnya kalau bisa murah, kenapa? Maksudnya bisa murah, kenapa harus beli mahal gitu, contoh seperti itu sih. Oke, paham. Kalau masalah pengeluaran lagi nih Kak Judandi, ngomong soal pengeluaran, apakah Kak Judandi itu sering membuat yang namanya anggaran? Misalnya nih anggaran anggaran belanja. Dalam 1 bulan tuh apakah ada jadwalnya Kak Judandi untuk pengeluarannya? Oke, jadi kalau saya itu mungkin memang cukup ini ya, agresif gitu. Saya memang lebih condong mungkin 20% buat diri saya. Maksudnya buat entah itu buat makan, entah itu buat biaya hidup lah, buat kayak beli bensin dan sebagainya. Jadi kayak 80%-nya itu bisa saya coba untuk kayak dagang lagi atau masukin investasi gitu. Jadi saya lebih, karena saya merasa masih muda, jadi saya juga punya konsep delaying gratification tadi. Jadi daripada saya hambul-hambulin uang saya untuk beli ini itu, lebih baik saya buat di masa yang akan datang gitu. Oke, karena sekarang sudah punya plan ya teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngurah tadi. Baik, mungkin satu lagi nih Kak Judandi sebagai anak muda ya, tentunya sebagai anak muda itu apakah Kak Judandi ini sering memberikan konten edukasi kepada para anak-anak muda? Maksudnya itu kayak gimana cara anak muda sekarang ini paham yang namanya menabung gitu kan. Soalnya banyak kan anak muda sekarang ini kayak males nabung gitu Kak Judandi. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit kepada para pemirsa kita, contohnya anak-anak muda sekarang, gimana cara Kak Judandi itu dapat menjadi hal seperti itu? Oke, baik.
Jadi balik pertanyaannya tentang tabungan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pasti ada yang namanya self reward, ya kan? Ada self reward tapi coba jangan sering-sering self reward gitu. Masa self reward sering-sering gitu? Namanya self reward berarti kan khusus gitu. Hal yang prestigious untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman itu self reward tuh terus-terusan. Jadinya coba pakai konsep yang tadi saya bilang, coba delaying gratification gitu, mendelay kesenangan, tunda dulu gitu. Kalau teman-teman mungkin memang penting self reward untuk menjaga mental di sini, untuk kesehatan mental memang penting, tapi jangan terlalu sering. Itu pendapat saya. Dan untuk menabung tadi, coba pakai mindset, coba. Yang tadi saya bilang, mindsetnya tabung dulu, baru lihat plan yang lain. Maksudnya uang kebutuhan sama tabungan jangan pernah disatukan gitu. Jadi misal teman-teman ingin memiliki sesuatu, coba tabung dulu gitu. Jangan langsung dibeli seperti itu. Jadi menyisihkan uang dari orang tua atau dari teman-teman nih, dapat dari mana gitu uangnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Judandi ya jawabannya. Jadi teman-teman, jadi Kak Judandi ini adalah salah satu contoh anak muda yang bisa kita contoh saat ini, yang dari namanya menabung, memanfaatkan yang namanya mana yang harus kita tabung dulu untuk pengeluaran dan untuk pemasukan teman-teman. Baik, mungkin sekarang saya bakalan kembali lagi bertanya kepada Bapak Ngurah juga. Nah, Bapak Ngurah, apakah anak muda itu perlu paham terkait investasi? Iya, tentu saja perlu gitu ya, perlu. Tadi kan kita sudah banyak mendiskusikan ya bahwa anak muda ini atau kita itu tidak hanya hidup untuk saat ini saja. Ya, investasi ini kan sesuatu yang kita rencanakan untuk masa depan. Ya, mungkin Manaya juga masih ingat gitu ya. Dulu mungkin kalau misalnya ke sekolah gitu ya, SD ya, dikasih bekal gitu ya. Mungkin dengan uang 1.000 ya udah lumayan tuh bisa beli permen, beli jajan gitu ya. Tapi dengan 1.000 sekarang itu udah nggak bisa dapat apa-apa. Benar ya. sekali. Hanya dapat parkir doang. Benar gitu sekali. Ya. Nah ini adalah alasan yang paling mendasar kenapa itu penting investasi. Ada yang namanya inflasi ya. Bahwasanya tanpa disadari apa tidak itu kita berhadapan pada hal yang namanya adalah inflasi. Nah, karena ada inflasi, makanya kita butuh untuk menumbuh kembangkan. Istilahnya kalau investasi ini kan yang penting itu ada growth-nya, ada pertumbuhannya gitu ya dari dana kita ya. Nah itu, jadi alasan mendasar bahwa kita itu tidak hanya hidup untuk saat ini saja, bahwa kita harus akan hidup sampai nanti pada ujung usia kita gitu ya. Yang mana walaupun nanti ketika sudah kita pensiun itu masih ada pengeluaran gitu ya. Itulah yang namanya kenapa kita penting investasi. Kita harus siapkan dari sekarang. Itu termasuk ya semakin dini memulai ya, berarti kan tadi kan kalau Judandi bilang itu semakin dini untuk menyisihkan tadi, nanti kan di ujungnya akan semakin banyak dana yang tersisihkan gitu ya, dibanding kalau mulainya nanti ketika nanti usia 50 gitu ya. Nah, seperti itu mana ya. Ya semakin muda, semakin tua, semakin susah juga ya uang sekarang. Uang juga sekarang nilainya semakin tahun kok kayak nggak ada nilainya nih Bapak. Apalagi kita dulu seperti kata Bapak tadi, waktu kita masih kecil uang 1.000 itu kita bisa beli bisa dapat 3 barang ya. Sekarang 1.000 itu benar-benar kita cuma dapat permen 1 biji, malahan Bapak itu pun kalau bisa itu harganya 1.000. Nah kira-kira ngomong-ngomong soal anak kecil nih Bapak, kalau sekarang tentang nilai uang yang sangat berbeda, cara pengelolaannya itu gimana nih Bapak? Benar-benar kayak pengelolaan banget gitu. Iya, tadi itu makanya kan kita mungkin perlu belajar gitu ya. Jadi bisa diajarin memilah yang mana yang namanya keinginan dan kebutuhan. Ini penting gitu. Ini hal dasar yang perlu diketahui. Jadi dari sana kadang kalau kita ingin investasi khususnya juga ya. Jadi kadang kita mikir, waduh nggak ada duit nih buat investasi, boro-boro buat investasi gitu ya, buat belanja sehari-harinya kurang gitu ya. Coba kita berpikir bahwa pengeluaran kita selama ini itu apakah sudah sesuai enggak gitu ya. Tadi konsep kebutuhan keinginan, jangan-jangan yang kita keluarkan itu hanya untuk keinginan saja gitu. Padahal itu sebenarnya nggak butuh ya. Nah, dengan kita sudah bisa memilah-milah tadi, oh ini ternyata, jadi kita flashback lagi nih ke pengeluaran kita, ternyata oh ini kebutuhan, ini keinginan gitu ya. Ketika kita bisa list down gitu, nah nanti ketika sudah tahu bahwa oh ini ternyata butuh
gitu ya wajib dikeluarkan. Tapi kalau keinginan ya kita kurangi gitu. Oke. Itu hal sederhana nih gitu ya. Nah, baru hal lain yang kita bisa lakukan. Tapi saat ini anak-anak muda itu benar-benar susah banget loh Pak yang namanya ini. Nah, kira-kira tuh gimana cara kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi dalam diri kita itu loh Pak? Iya, jadi betul ya, yang namanya anak muda juga investasinya itu nggak hanya melulu mangsa duit ya. Mengenai pembelajaran, edukasi gitu ya, menambah skill itu juga investasi gitu. Oke. Ya, jadi konsepnya juga itu juga perlu diperdalam. Ya, jadi investasi dalam konteks anak muda itu nggak hanya dia itu membeli satu produk investasi, tidak ya. Dengan cara misalnya dia itu ikut seminar gitu ya, kemudian dia itu banyak memperkaya informasi lewat YouTube misalnya, itu juga investasi dasar ya. Nah, itu harapannya itu bisa menumbuhkan, karena kalau tidak ada kesadaran dalam dirinya itu memang nggak susah gitu. Ya, jadi kayak tadi itu memang kalau nggak sadar ya akan boncos selamanya gitu ya. Jadi itu perlu dulu ya. Jadi perkaya informasi lewat tadi digital, kemudian juga perlu memperbanyak pertemanan dengan seperti ini gitu ya, dengan teman-teman yang memang punya visi yang visioner dan juga maju gitu. Contoh kayak yang tadi Judandi kan di Unram itu ada galeri investasi, ada kelompok studi pasar modal, ya boleh bergabung gitu. Sehingga pertemanan atau circle yang seperti itu tuh juga akan membantu kita ya untuk bisa menumbuh kembangkan minat investasi tadi atau mengelola keuangan itu dengan baik. Apakah selama ini Bapak yang pernah menemukan investasi yang benar-benar udah banyak banget atau udah berhasil banget nih Bapak nih? Nah, mungkin bisa memberikan salah satu contoh kepada anak-anak muda yang sedang menonton pada kali ini. Contohnya itu kayak gimana nih Pak? Mungkin yang udah berhasil bisa membukakan loh hati para anak muda pada saat ini. Jadi bisa tergila-gila loh pengen ikut investasi gitu Pak. Kira-kira apa tuh Pak? Ya sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, tadi Judani udah cerita Oke, juga benar gitu sih. ya. Jadi contoh itu real gitu ya. Jadi nggak perlu yang kita pikiran bahwa ada anak muda yang masih usianya itu 20 tahun kemudian punya duit 5 miliar. Itu terlalu muluk-muluk juga gitu ya. Jadi itu mungkin ada tapi tidak kebanyakan gitu. Jadi kita yang real saja bahwa anak muda juga minimal dengan cara-cara praktis yang seperti tadi itu banyak kok yang berhasil gitu ya. Banyak kok yang hidupnya itu kemudian tertata gitu ya. Banyak kok yang kemudian ketika nanti misalnya kayak Judani nanti dia lulus itu bisa menambah duitnya untuk dia kemudian bisa ingin melanjutkan studi misalnya atau misalnya apapun yang dia nanti itu banyak. Kalau kita mau investasi itu dari umur berapa bisanya Bapak? Dari kecil banget itu atau apa ini? Iya. Salah satu contoh dari Kak Judandi juga. Sebenarnya kalau investasi ya bisa dari usia berapa saja ya. Artinya kan perlu diajarkan oleh orang tua gitu ya. Tapi kalau khusus ke pasar modal ya memang ada syarat minimum itu harus punya KTP ya. Artinya dia minimum itu usia 17 atau 18 tahun ke atas. Berarti selain dari yang namanya orang tua, teman-teman juga ngaruh juga Bapak ya namanya investasi. Ya, circle-nya harus mendukung untuk itu. Kalau circle-nya nggak mendukung, ikut-ikutan hampur-hampuran, nanti seperti lebih keinginannya dibandingkan ininya malah jadi habis ya investasinya. Jatuhnya FOMO nanti. Benar. Kalau tips bagi anak muda untuk memulai investasi itu apa Pak? Ya, jadi sebenarnya tadi yang pertama itu kita mulai dengan cara mampu mencatat dulu ya. Jadi kayak tadi Judandi bilang itu kan kadang-kadang kan kita tidak bisa memulai itu dengan sesuatu yang ideal gitu ya. Mungkin apa sih yang hal praktis yang mungkin kita bisa terapkan dengan oleh siapapun gitu ya. Mungkin dengan cara mencatat pengeluaran kita sehari-hari ya. Jadi kita bisa catat. Tadi kan sekarang hampir semua punya handphone gitu ya. Tinggal catat aja. Jadi bisa di aplikasi di handphonenya atau sekarang banyak kok ada aplikasi-aplikasi yang bisa di-download gitu ya, yang digunakan untuk mencatat. Nah, dengan mencatat pengeluaran kita bisa tahu tadi, oh ternyata saya terlalu banyak nih keinginan-keinginan yang saya ikutin dan akhirnya duit saya habis gitu. Nah, kalau sudah bisa mencatat, nanti kan kelihatan, oh ternyata seharusnya saya ada kok duit yang saya bisa sisihkan untuk investasi tadi. Nah, baru kita mulai dengan konsep investasi yang benar. Konsepnya apa?
mulai dari tujuan. Nah, tadi Tujuan. konteksnya anak muda ya. Oke. Apa sih tujuannya gitu ya? Apakah misalnya saya ingin membeli laptop? Apakah saya ingin membeli motor misalnya gitu ya? Kan banyak, atau handphone gitu ya. Itu tujuan. Nah, baru kemudian mengenali profil resiko kita. Ya, apakah kita tipe orang agresif, apa kita orang konservatif, itu profil resiko kita. Ya, nah baru kita membeli produk yang sesuai dengan itu tadi. Konsep yang salah kalau kita hanya langsung belum apa-apa langsung aja milih yang mana yang bagus nih, salah. Gitu. Harus mulai dari dengan tujuan dulu, mengenal profil resiko, baru kita memutuskan untuk membeli produknya. Oke, berarti harus benar-benar paham yang namanya resikonya, Bapak ya? Betul, profil resiko kita. Profil resiko, ya, oke, baru kita. kemudian profil resiko dari produk itu. Benar-benar sekali. Jadi kalau kita tahu apakah selama ini banyak yang investasi tapi hasilnya itu nihil gitu, gagal gitu Bapak. Apakah ada seperti itu? Ya, tentu saja ada gitu Ada. ya. Ada. Karena kebanyakan itu yang tadi, kalau dia tidak memiliki satu perencanaan yang bagus gitu ya, kemudian money management yang bagus, psikologi trading yang bagus, ya jatuhnya ya potensi itu sangat mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tadi ya konsepnya lah kita memahami bahwa oh seperti ini loh pengelolaan keuangan itu atau investasi itu. Setelah kita memahami baru kita action ya, membeli atau berinvestasi. Setelah kita memiliki produknya, ya kita perlu pantau terus, evaluasi gitu. Jangan hanya beli aja udah biarkan, ya nggak salah juga seperti itu. Jadi perlu kita pahami dulu, kemudian kita baru actionnya, ya baru kita pantau. Oke, berarti kita harus benar-benar konsisten. Betul, konsisten ya. Berarti konsisten itu penting banget ya dalam masalah investasi. Betul, ya. Konsisten dan disiplin, ya. Disiplin? Oke. Karena jangan ujuk-ujuk, oh sekarang menggebu-gebu nih. Karena kemarin si Judandi katanya cuan nih di produk A gitu ya. Sekarang gebu-gebu beli. Nah, besok kalau udah mulai agak turun ya dia nggak investasi lagi. Ya itu salah juga gitu. Disiplin maksudnya adalah tadi sudah bisa menyisihkan uang, ya udah apapun yang terjadi ya setiap bulan sisihkan terus, sisihkan terus. Ini kan butuh konsistensi dan juga disiplin gitu. Itu hal yang juga mendukung kesuksesan dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Tapi selama ini Bapak benar apa yang dikatakan oleh Bapak kalau kita mau mulai sesuatu tuh tapi awalnya saja yang menggebu-gebu nih Bapak. Nanti tiba-tiba 1 bulan 2 bulan di tengah-tengahnya itu mulai udah rasa kayak penurunan, udah kayak bosen lah gitu Bapak. Nah itu kira-kira itu dari apa mulai munculnya hal seperti itu Bapak? Sampai kita terjadi hal kayak gitu tuh. Ya tadi karena sifatnya itu tidak direncanakan dengan baik gitu. Tadi hanya karena FOMO gitu ya. Jadi memang dia belum selesai dalam dirinya bahwa saya ini punya tujuan investasi itu untuk apa gitu. Jadi hanya FOMO aja ya. Ketika misalnya lagi di sosial media banyak dibahas ini ikut-ikutan. Ketika nanti bahas yang lain lagu ikut-ikutan gitu, itu karena itu FOMO tadi itu. Oke, FOMO berarti ya. Kalau gitu menurut Kak Judandi aja nih, kalau sebagai anak muda sekarang apakah Kak Judandi juga pernah merasakan hal yang seperti tadi? Yang FOMO tadi? Yang FOMO yang kayak awalnya menggebu-gebu tiba-tiba di pertengahan tiba-tiba Kak Judandi itu langsung gitu loh, udah pasrah gitu, udah bosan. Dan mungkin lebih ke jumawa ya kalau saya. Di jumawa dulu pas awal-awal berinvestasi di pasar modal, di saham juga. Dulu tuh jadi awalnya saya jualan, habis itu saya pindah ke bukan jualan tapi saya diversifikasi uang hasil jualan itu ke pasar modal gitu. Nah, dari pasar modal itu pertama kali saya masuk ke saham itu langsung cuan 50% dalam waktu 2 hari. Habis itu saya ngomong ke orang-orang, bisnis mana ngasih 50% 2 hari, saya bilang gitu. Baru setelah itu ternyata ada namanya jumawa. Kalau mungkin lebih panjangnya lagi beginner luck namanya. Mungkin itu salah psikologis ya. Masa-masa psikologis dalam investasi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin beda dari FOMO ya. Dari FOMO mungkin teman-teman juga penting juga jangan jumawa gitu. Mungkin bagi saya juga literasi keuangan juga memahami untuk bersyukur. Bersyukur. Iya, bersyukur. Penting berarti bersyukur ya, penting banget. Biar tidak FOMO juga gitu. Benar. Apakah selama ini Kak Judandi itu pernah menemui teman yang ngajak FOMO Kak atau gimana nih? Nah, kalau ngajak FOMO sih saya jujur-jujur orangnya
jarang kena FOMO banget gitu. Oke. Kecuali barang-barang ya. Kalau investasi itu jarang. Kalau investasi bisa produk A saya ngejar gitu. Itu jarang. Tapi kalau misalnya produk itu baru sering. Karena apalagi zaman TikTok jadi listing FOMO beli barang gitu. Jadi ya teman-teman harus tahu juga yang tadi dibilang Pangulah, bikin list top down-nya, quality list-nya. Jadi apakah ini keinginan atau kebutuhan? Kalau keinginan mungkin dikurangi. Kalau kebutuhan baru jadi prioritas, seperti itu sih. Oke. Kak Judandi, apakah sekarang bisa memberikan pandangan kepada para pemirsa, apalagi anak-anak muda kita ini, apakah bisa memberikan salah satu tips buat mereka biar mengikuti jejak-jejak para investor muda Nusa Tenggara Barat hari ini? Silakan Kak Judandi. Oke, jadi teman-teman semua, bukan maksud untuk menggurui, tetapi hal terbaik untuk melakukan investasi, untuk belajar investasi adalah kemarin. Tapi hal terbaik setelah kemarin adalah sekarang, teman-teman. Sekarang, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin saat ini masih belum tahu nih tentang investasi. Saya setuju juga dengan Bapak, harus tahu dulu produknya. Jangan sampai hanya karena FOMO ikut-ikutan orang. Jadi jangan sampai kalau peribahasa jangan beli kucing dalam karung gitu. Jadi harus tahu juga. Jadi coba cari teman, circle yang positif, yang visionnya maju. Yang seperti investasi berarti mindsetnya masa depan. Jadi cari teman-teman yang punya vision masa depan. Nah, abis itu juga jangan terjebak dengan konsumtif. Hal-hal konsumtif. Apalagi sering hadapnya pay letter. Sekarang udah mudah diakses pay letter. Bahkan anak muda paling sering terjebak dalam pay letter gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua terjebak di pay letter. Apalagi nanti cuma beli gali lubang tutup lubang gitu. Setuju dengan Pangulah, kalau bisa jangan sampai lebih dari 30% gitu. Apalagi teman-teman belum ada gaji tapi tetap punya hutang. Ini kan bahaya sekali mindsetnya. Dan coba membangun kebiasaan menabung dan investasi. Teman-teman dapat uang dari orang tuanya, contoh uangnya masukin investasi. Cicil lah dulu, belajar dulu, masuk dulu. Kadang-kadang kita takutan dulu tuh, ini gimana ya produk investasinya, turun atau naik. Coba dulu, masuk dulu gitu. Kayak setuju dengan Pangulah, masuknya mungkin berapa dulu masuk. Tabung, kayak nabung jadinya. Kayak nabung gitu. Nah, abis itu juga menjadi generasi mandiri yang secara finansial. Jadi penting untuk memahami finansial dan ini untuk bagus untuk masa depan. Karena yang tadi saya bilang di awal, namanya investasi berarti mindsetnya masa depan. Jadinya namanya investasi juga nggak hanya ketika punya KTP, tapi juga dari kecil, bahkan dari sekarang gitu bisa. Baik. Terima kasih Kak Judandi. Baik teman-teman, jadi kita sudah masuk di sesi akhir ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ngurah dulu. Lebih ke harapan sih kepada anak muda yang di luar sana nih Bapak-Bapak. Anak muda saat ini kira-kira harapan kepada anak muda untuk melakukan pengelolaan keuangan dan investasi gimana nih Bapak? Harapannya? Ya, harapannya ya. Jadi sebagai anak muda itu juga harus produktif gitu ya. Jadi tanpa meninggalkan karakter seorang anak muda gitu ya. Pertama tadi mereka harus selalu penasaran gitu ya terhadap informasi-informasi, tapi filter ya. Karena di luar sana itu sekarang banyak sekali yang namanya kayak judi online, ya. Kemudian juga pinjol ilegal. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat mungkin mereka itu tanpa disadari itu bisa terakses gitu, ya. Jadi harus bisa membedakan. Jadi harus benteng dalam dirinya itu bahwa saya nggak akan mau mencoba yang namanya adalah judi online, karena itu menjadi circle negatif ya. Bisa judi online kemudian nyari duitnya di pinjol ilegal. Judinya macet, pinjolnya juga macet gitu ya. Nah makanya banyak permasalahan anak muda nih gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah tadi mulai belajar dengan hal-hal kecil. Contohnya investasi ya. Memang betul kalau anak muda itu kan mungkin secara finansial belum terlalu belum terlalu kuat gitu ya. Tapi ketika kita mulai dengan hal yang kecil ya, menyisihkan ya, itu nanti ketika nanti mereka sudah pada fase di mana itu mereka bisa menghasilkan sendiri, saya yakin ya pondasi keuangan mereka itu kan lebih bagus. Itu mana ya? Baik.
Pemirsa, jadi itu tadi harapan dari Bapak Ngurah ya. Jadi semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ngurah untuk anak muda bisa terwujudkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber inspiratif kita pada kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah menonton acara ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ngurah dan Kak Judandi ya. Dan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.